Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Jombang, Gresik, dan Pasuruan. Yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo dan Batu. Kemudian yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Jombang, Gresik, dan Pasuruan, serta Kota Probolinggo dan Batu. Yang terhormat Forpimda Kabupaten Pamekasan, Jombang, Gresik, dan Pasuruan, serta Kota Probolinggo dan Batu. Serta yang terhormat para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jombang, Gresik, dan Pasuruan, serta Kota Probolinggo dan Batu, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan dari kalangan perguruan tinggi, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita saat ini bisa menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, Kabupaten Pamekasan, Jombang, Gresik, dan Pasuruan, serta Kota Probolinggo dan Batu, tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, penyebaran pandemi virus corona atau disebut COVID-19 di Jawa Timur perlu perhatian yang cukup serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang lebih dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan refocusing, realokasi kegiatan dengan cara efisiensi anggaran pendapatan daerah belanja dan belanja daerah yang bersumber dari PAD, DBHJHT, DAK bidang kesehatan, dan dana insentif daerah. Total biaya yang disediakan pemerintah Provinsi Jawa Timur kurang lebih 2,384 triliun. Selain upaya refocusing dan realokasi kegiatan untuk penanganan COVID-19 dari segi anggaran, kami juga menghimbau kepada seluruh komponen pemerintah dan masyarakat untuk melakukan social distancing dan physical distancing supaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini pula saya sampaikan bahwa dengan telah diterbitkan Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbang Kertasusila, kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan lintas Selatan diharapkan agar arah pembangunan di Jawa Timur lebih fokus dan terukur, dan diharapkan bisa mengakselerasi pembangunan di Jawa Timur yang akan mengalami penurunan akibat COVID-19. Desain percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian daerah dan nasional. Yang diprioritaskan pada 3 kawasan pertumbuhan yang meliputi kawasan Gerbang Kertasusila dengan fokus pada sektor industri, kawasan Bromo Tengger Semeru atau disebut BTS dengan fokus agropolitan dan agroindustri, kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan dengan fokus pada sektor agropolitan, agroindustri, dan pariwisata.
Kemudian untuk meningkatkan kualitas percepatan pertumbuhan lebih merata, maka perlu dukungan dua kawasan pertumbuhan potensial lain, yaitu kawasan Madura dan Kepulauan dengan fokus pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata. Yang kedua, kawasan Selingkar Ijen dengan fokus pada sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan, dan juga pariwisata. Hadirin peserta Musrembang yang berbahagia, sebagaimana arahan Bapak Presiden terkait kondisi pandemi global COVID-19, agar seluruh jajaran pemerintah daerah melakukan penundaan kegiatan atau forum yang melibatkan banyak peserta atau banyak orang, salah satunya adalah Musrembang RKPD Kabupaten Kota. Maka sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 440 tanggal 23 Maret 2020, perihal pelaksanaan Musrembang RKPD Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2021, dijelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, maka pelaksanaan Musrembang di daerah akan dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing dan tetap mengusahakan penandatanganan berita acara kesepakatan terhadap substansi rancangan RKPD tahun 2021. Antara lain dengan mengurangi jumlah peserta dan atau mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi atau interaksi online. Sehingga pada kesempatan ini, pengarahan pembangunan daerah tahun 2021 oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah Kabupaten Kota kami sampaikan secara telekonferensi. Hadirin peserta Musrembang yang berbahagia, RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan pasal 263 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun. Oleh karena itu, yang pertama, secara substansial RKPD memuat seluruh program dan kegiatan dan pemanfaatan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Yang kedua, secara formal, RKPD menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan demikian, hasil kesepakatan terhadap RKPD yang telah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan sepenuhnya menjadi landasan penyusunan RAPBD. Yang ketiga, secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, secara faktual, menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Mengingat RKPD memuat tolak ukur kinerja kepada daerah dalam realisasi program sesuai dengan visi dan misinya. Hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya keberlanjutan pembangunan yang telah direncanakan baik secara 20 tahun maupun 5 tahun, serta terciptanya konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran. Sebagaimana pidato Bapak Joko Widodo yang disampaikan setelah pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019 dan yang telah tertuang pada RPJMN tahun 2020-2024, pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan fokus pada yang pertama,
pembangunan SDM, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga penyederhanaan regulasi, yang keempat penyederhanaan birokrasi, dan yang kelima transformasi ekonomi. Dalam mendukung hal tersebut telah didukung oleh visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam 9 program yang disebut sebagai Nawabakti Satya, yang terdiri dari 1. Jatim Sejahtera, 2. Jatim Kerja, 3. Jatim Cerdas dan Sehat, yang 4. Jatim Akses, kemudian 5. Jatim Berkah, yang 6. Jatim Agro, 7. Jatim Berdaya, 8. Jatim Amanah, yang 9. Jatim Harmoni. 9 program ini satu dengan lainnya terhubung sedemikian rupa sehingga dalam pelaksanaannya bisa jadi saling beririsan. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, melalui forum Musrenbang ini proses penyelarasan program-program pembangunan yang direncanakan oleh kabupaten kota hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan evaluasi capaian pembangunan yang direpresentasikan melalui indikator kinerja utama IKU Provinsi Jawa Timur 2019-2024 serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengintegrasikan program-program pembangunan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mungkin akhir tahun 2020 akan mengalami perlambatan akibat dampak dari COVID-19. Akan tetapi sampai akhir 2019 tetap tumbuh dengan kualitas pertumbuhan yang semakin baik, yang direpresentasikan melalui kualitas pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan inflasi yang terkendali. Tahun 2018 tumbuh 5,50% dengan inflasi yang sangat terkendali pada 2,86%. Dan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai atau menjadi 5,52%. Dengan inflasi sebesar 2,12%. Baik pertumbuhan ekonomi maupun inflasi, capaian Provinsi Jawa Timur masih lebih baik. Untuk pertumbuhan ekonomi selalu lebih cepat dan untuk inflasi lebih rendah dari nasional. Hasil tersebut merupakan agregat capaian kinerja dan dukungan seluruh kabupaten kota. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan strategi Growth with Equity, yaitu pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diharapkan tidak hanya tampak dari segi kuantitas, melainkan juga secara kualitas, yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat atau bisa disebut dengan pertumbuhan yang inklusif, yang dampaknya terhadap penurunan kemiskinan. Dapat saya sampaikan bahwa skenario pertumbuhan ekonomi dan program langsung penanganan kemiskinan yang bersinergi dengan kelembagaan penanganan kemiskinan, baik fungsional maupun struktural, melalui program pemerintah maupun dukungan program kabupaten kota serta masyarakat. Kesemuanya memiliki pemahaman yang sama untuk menurunkan angka kemiskinan. Fakta angka adalah tingkat kemiskinan yang menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun 2019 menjadi 10,2%. Ekonomi Jawa Timur makin tumbuh cepat dengan kualitas pengendalian inflasi yang semakin baik. Sektor produksi masih dapat tumbuh baik dari faktor konsumsi maupun investasi. Dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada tahun 2019 turun menjadi 3,92% dari posisi tahun 2018 sebesar 3,99%. Angka TPT ini juga masih lebih baik dari kondisi TPT nasional. Kondisi membaiknya kondisi ketenagakerjaan ini merupakan hasil agregat capaian kinerja dan dukungan seluruh kabupaten kota. Hadirin sekalian yang saya hormati, indikator Indeks Pembangunan Manusia atau disebut IPM merupakan
komposit dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. IPM saat ini mengalami perubahan metodologi perhitungan menggunakan metodologi baru. Tahun 2019 IPM Jawa Timur mencapai 70,77 dan meningkat menjadi 71,5 pada tahun 2019. Program pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi input komprehensif dengan dukungan kabupaten kota dan masyarakat dalam membentuk komposit indikator IPM ini. Hadirin yang sekalian, dengan adanya pandemi COVID-19, target pencapaian kinerja utama akan diprediksi mengalami pelemahan. Untuk itu diharapkan kabupaten kota dapatnya mengoreksi capaian yang dimaksud. Sehingga dengan begitu kita sudah mempersiapkan diri apabila benar-benar akan turun indeks kinerja utama kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam upaya memicu pencapaian target kinerja utama Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 serta dalam rangka mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional 2021, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 adalah meningkatkan industri pariwisata dan investasi di Jawa Timur yang didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut. Prioritas pertama, pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata. Prioritas kedua, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur. Peningkatan kualitas, yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja, serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan artificial intelligence. Prioritas keempat, meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Prioritas kelima, meningkatkan ketahanan pangan dan pengelolaan energi baru terbarukan. Prioritas keenam, peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengutamaaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Prioritas ketujuh, peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya untuk arahan pembangunan wilayah, analisa sektor basis unggulan, arahan ekonomi makro, dan arahan terkait pembangunan manusia Kabupaten Pamekasan, Jombang, Gresik, dan Pasuruan, serta Kota Probolinggo dan Batu, yang terinci telah kami sampaikan melalui Bapeda Kabupaten Kota untuk dapat dituangkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah. Sebagai penutup, saya mengharapkan hasil musrembang terkait program kegiatan yang telah diusulkan ke pemerintah provinsi akan dibahas lebih lanjut pada Des Pramusrembang Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 April 2020. Dan untuk Forum Musrembang Provinsi Jawa Timur diperkirakan akan dilaksanakan pada minggu terakhir bulan April 2020 di Surabaya yang akan diselenggarakan secara online. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah, serta kita berharap pandemi COVID-19 di Jawa Timur khususnya segera berakhir dan teratasi.
Selanjutnya saya mengucapkan selamat mengikuti Musrenbang LKPD tahun 2021 untuk meraih apa yang dicita-citakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mute.